Kemudian kembali ke Pulau Albert. Di antara mazhab Syadzili ini yang mazhab yang dipakai guru saya Jaji Memon juga dipakai bapak saya. Bapak saya itu paling sering mendikan ke saya hak pokoknya jelali Abu Mazhab Abdul Hasan Asyadzili. Abdul Hasan Asyadzili itu mazhab paling pas untuk zaman akhir. Gak apa-apa kalau Torekoh Indonesia rata-rata Naksabandi. Ya kita ikut Naksabandi apa? Jadi dalam berpikir mengikuti Abdul Hasan apa? Abdul Hasan Asyadzili dalam kitab Hikam, kalau kitab saya kalau nggak salah halaman 15 atau 17 itu ngendikan begini. Qul a'udzu birabbin nas, saya minta perlindungan birabbin nas dengan Tuhannya manusia, malikin nas, penguasa manusia atau rajanya manusia. A'udzu birabbin nas, malikin nas terus ilah. Yang teruskan kamu biar keren. Kalau saya hafal itu kan nggak keren, biasa juga hafal Quran. Tapi kalau TKI hafal Quran keren, apalagi di juz 30. Kiranya kan apanya mulai dari juz 1. Jadi kalau ditanya baca juz berapa? 30 juz apa juz ke 30? Gak apal kamu juz 30 apa juz apal 30 juz? Juz 30. Bukan 30 juz. Oh berarti khusus dan salah. Ya, ilahin nas yang menuhani manusia. Terus min syarril waswasil khannas, dari waswasnya khannas. Waswas itu kegamangan. Ya, was-was itu apa? Kegamangan, keraguan. Itu orang Jawa bilang apa? Was-was. Mamang, kegamangan. Mahman atau kegamangan. Itu kata Abdul Hasan Asyadzili ini dengar ini penting sekali untuk para pekerja Korea atau untuk siapa saja yang hidup di zaman. Kamu gampang nggak punya istri di zaman akhir? Apalagi istri kamu itu misalnya ketemu di Korea atau ketemu di jalan. Punya anak di zaman akhir ABD. Khawatir nggak? Khawatir. Tapi kamu jangan biarkan khawatir sama anak kamu. Kamu sendiri mengkhawatirkan enggak? Khawatir. Kamu sendiri mengkhawatirkan enggak? Sangat ya. Alhamdulillah. Jadi, nah ini santai saja. Ini tidak dalam rangka ngadili, tapi ngomong sebagian fakta biasa. Tapi apa? Apapun mengkhawatirkannya zaman ini. Abdul Hasan Asyadzili, Syekh Abdul Hasan Asyadzili itu mendorong kita tetap optimis, apa? Optimis. Kata beliau saya masih hafal bahasa Arab. Ini penting saya bahasa Arabkan supaya sampai latihan bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasanya Quran, bahasanya Ahlul Jannah. Nanti kamu ditanya sama malaikat mengatakan, hei Korea, bisa bahasa Arab? Enggak. Bahasa Korea ya bisa. Bahasanya orang ateis bisa, bahasa Arab bisa. Kalau kamu ditanya gitu pusing dong. Tapi malaikat ini nanti tak nego lah supaya nggak tanya. Itu bagiannya para ulama membela umatnya apa? Membela umatnya. Sama jangan ditanya gitu kasihan gitu nanti. Tapi harusnya kamu nggak itu kayak gitu. Bahasanya orang ateis bisa, bahasa Ahlul Jannah. Nanti kalau kamu di surga bingung, di sana nggak ada bahasa umum, bahasa Arab. Sementara kamu di sana. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kamu apa jus berapa? 30. Karena itu ya bahasa Arab. Itu kan Quran kan juga apa? Banyak wartawan Jawa pernah cerita saya. Sampai itu ke orang Palestina. Ada wartawan liput di Palestina. Tidak bahasa Arab sama orang Palestina. Nggak bisa, memang dia nggak bisa. Bisanya bahasa Inggris. Kata kalam bil Arab ya lah. Antum di Indonesia lah, suara. Akhirnya ngomong speaking English pakai bahasa apa? Inggris. Setelah ngomong bahasa Arab ada bisanya bahasa Inggris. Akhirnya sama wartawan Palestina tidak ngomong bahasa Inggris. Karena dia ketika diajak bahasa Arab bilang nggak mampu. Setelah sholat, ini sampai semua ini. Setelah sholat, orang Indonesia itu sholatnya kan pakai bahasa Fusha karena kiai dulu itu mengajarkan dengan bahasa Fusha. Bahasa kelas 1 lah, kelas A. Setelah sholat orang Indonesia itu benar semua. Kan kabiro, walhamdulillahi kasiro. Itu kan benar semua. Kabiron itu terkait maf'ul mutlak. Memang baca nasab. Walhamdulillah itu mubtada. Terkaitnya memang rofa. Walhamdulillahi dijarkan dengan li. Memang bacanya lillahi jar. Kabiro, walhamdulillahi kasiro. Subhanallah itu bukratan wa asilan. Bukratan itu dorok yang dalam waktu itu. Wa asilan yang dalam. Benar semua. Habis itu dicucuk. Kamu ahli bahasa Arab Fusha. Kamu bilang nggak bisa itu tawaduk saja. Terus kata wartawan tadi, banyak hafalan komunikasi. Jadi kira-kira kalau orang Arab ngerti nyanyinya tadi itu, ya halal watan kan kayak orang itu, bahasa Arab. Dan itu benar. Ya halal watan itu kan munada mudhof. Kalau munada mudhof memang nasab. Ya Rasulullah kan nasab. Ya mujibat da'awati kan nasab. Makanya ya ahlal watani juga nasab karena munada mudhof. Dan itu kalau orang Arab yang ahli grammar dengar, itu sekali itu tidak ada yang salah.
Inhad itu mufrad, kalau inhado muannas, kalau inhadu jamak. Bangkitlah kalian, berhubung kalian maka pakai wawu. Kalau ifal kan satu orang, kalau ifal orang banyak. Bener lagi nih. Pasti yang juga di sana dikira kita ini ahli bahasa Arab pus, nggak ngerti apalan. Ya jadi nanti kalau ketemu Mungkar Nakir langsung saja baca juz 30. Jadi dianggap ahlul dianggap menguasai bahasa ahli sunnah. Ya, kata Abu Hasan Asy'adili di zaman akhir itu, dan ini doa yang sering dipakai kita karena kita selalu minta perlindungan Allah kan, makanya dikatakan surat Muawwidzatain, 2 surat perlindungan. Muawwidzatain perlindungan. Min syarril waswasil khannas, dari buruknya waswas. Kata Abu Hasan Asy'adili, waswas itu apa? Waswas adalah berpikir pesimis yang menjadikan kamu ragu terhadap limpahan rahmatnya Allah Ta'ala, dan kamu ragu terhadap banyaknya rahmatnya Allah Ta'ala, dan kamu ragu terhadap perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jangan sampai terjadi. Dulu kalian kerja di Korea, mungkin keluarga kamu, apalagi kiai kamu, pasti was-was jadi anak apa? Jangan-jangan pulang ateis. Tapi ternyata enggak, keliru. Pulang jadi kiai. Karena di kampung enggak pernah jadi kiai, baru banyak bikin masjid di sini, bikin sendiri di kiai-kiainya. Ternyata keliru. Kekhawatiran orang-orang sama kamu keliru enggak tentang agama? Keliru sekali. Ternyata di Korea yang dulu zaman di kampung sering kamu sholat enggak kan? Biasanya malah nanggapan baik kiainya. Tapi setelah di sini rindu pada kiainya. Itu pada kebenaran. Artinya ada bukti bahwa rahmat Allah itu tidak dikalahkan oleh zaman. Zaman sudah serusak ini masih banyak yang enggak zina. Zaman serusak ini masih banyak yang enggak mabuk. Zaman serusak ini orang orientasinya uang, ada yang orientasinya bikin emas di negeri ateis. Jika was-was yang mengganggu pikiran Anda, mengganggu hati Anda, ganggu tidak nyaman dengan rahmatnya Allah, kita berdoa supaya itu dihilang. Ini min syarril waswas. Kita hilangkan dari rasa pesimis yang mengganggu harapan kita terhadap Allah Subhanahu. Maka kalau kamu punya anak perawan cantik, tidak usah ragu anakku piye, bapaknya bisa yang ini, tidak usah ngomong, bapaknya bukan bapaknya, tidak usah. Terus anaknya ibaratkan jadi tetap wanita solih, dan itu Allah tetap mampu. Buktinya kamu di Korea tetap berusaha jadi orang solih. Bahkan sebagian pikiran kamu dedikasikan untuk bikin masjid. Kalau nggak bisa bikin nyewa, saking aneh masjid semak. Kalau dengar orang Indonesia, orang Arab apalagi, ini gimana wakaf apa ini wakaf? Kalau dalam disiplin fikih wakaf itu sesuatu yang abadi. Tapi khusus wakaf Korea tak sah kan? Sah itu coba. Nanti kalau saya tanya Allah ini fikih apa? Fikih Korea. Darurat semua ini apa? Kebayang nggak masjid di Indonesia gambarnya salib? Enggak kan? Di Korea biasa karena kita nyewa hanya 1 tingkat, tingkat atasnya. Kemarin dari mana itu? Di kamar biasa. Kamar biasa. Itu di Indonesia kebayang nggak? Kalau di Korea? Terjadi bukan kebayang lagi itu. Terbukti. Bawahnya bar, atasnya pasti mendingan. Nah itu kadang-kadang santri yang mau ke masjid bar dua. Oh ini pakai unik, soalnya kasus Korea ini dari pakai apa? Untungnya kiai alim di Indonesia itu ilmunya banyak, masih cukup lah untuk menganalisis seperti ini. Itu kalau kiainya dapat alim, wah ini nggak sah ini masjid di bawah gereja ini. Mana ada sunnah Rasul gitu? Ya Nabi itu makhluk terbaik sehingga kondisinya semuanya terbaik. Kita kan tidak terbaik, maka nasibnya ya begini. Mana ada sunnah Rasul begini masjid di bawah gereja? Nabi itu dipersiapkan segalanya terbaik. Kita ini siapa kok ini kondisi kayak Nabi disiapkan tanah terbaik, yaitu Mekah masjid terbaik, gak ada salibnya, gak ada di bawah salib, gak ada istri juga terbaik, umil mukminin semuanya sholihah semuanya. Karena kamu apa coba? Ada ustaz aneh-aneh, ini sunnah Rasul ada nih. Oleh ngaji gak apa aneh-aneh gitu. Kalau orang gak Nabi itu ya semuanya pasti tidak terbaik. Kayak asal urip asal urip, asal sholat, asal ada masjid. Yang pertama bro, keren. Masjid tapi kebaga. Kalau punya rezeki itu dibeli juga itu kerja. Nanti tinggal bulan Sabtu tuh. Ya, kalau logo Islam di sini bulan Sabtu. Mau suara punya tuh. Saya teruskan lagi ya. Yang termasuk kita minta perlindungan dari Allah apa? Min syarril waswas. Dari waswas. Kata Abu Hasan Asy'adili, waswas itu adalah pesimistik. Ya, rasa pesimis, rasa ragu yang menjadikan kamu itu tidak pede. Seakan-akan rahmat Allah sudah selesai. Itu tidak boleh. Rahmat Allah lebih sakti ketimbang yang kita takut.
Banyak orang goblok di Indonesia, orang lugu goblok. Anaknya sekolah SMA, baru kuliah. Padahal bapaknya mau tukang rumah sapi, rumah tari, tapi jadi mahasiswa, nanti jadi dokter, banyak, jadi dosen. Kalau nuruti pesimis, mana mungkin anaknya orang awam jadi dosen, mana mungkin anaknya orang nakal jadi kiai. Banyak orang nggak sholat ke apa, anaknya ikut TPQ, akhirnya tertarik Quran sampai hafal Quran. Bapaknya rasa mau Quran, anaknya hafid. Karena rahmat Allah tidak kalah dengan rasa kekhawatiran kita. Saya yakin ibu sampai khawatir semua kalian di Pulau. Aku yakin khawatir. Di Jakarta saja khawatir karena Jakarta sudah kayak gitu, apalagi ke tapi dulu yang rambutnya kilokan atau kurang religius. Kenapa anak kamu religius? Pengurus masjid Timbu. Artinya was-wasnya agak terbukti. Yang terbukti adalah banyaknya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak terhingganya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yakinlah wa rahmati wasi'at kullah syai'. Rahmatku akan ada di mana saja. Dari Korea, Uni Soviet, nggak perlu korut. Tapi ini masih tantangan kalau korut. Itu tidak akan menghalangi rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus minta doa supaya was-was yang pesimis yang menjadikan kita ragu terhadap keluasan rahmatnya Allah itu dihilang. Kali ini min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada rasa was-was itu datang dari jin, dari setan, ada yang datang dari manusia. Datang dari manusia, misalnya tadi istri kamu diprovokasi tetangga, jenenge Korea mesti kuatut babon katut itu. Oh, ternyata tidak benar. Ternyata di sini jadi ustaz. Mau bukti, tapi buktikan kalau itu tidak benar. Jangan sampai ada yang sudah terbukti benar ya, salah kamu kalau terbukti benar ya. Buktikan kalau sudah itu tidak benar. Tapi kan banyak manusia-manusia yang memprovokasi supaya terjadi was-was. Jadi terjadi Korea mesti jadi orang nakal. Itu nas namanya manusia. Ternyata enggak, malah jadi pengurus was-was itu juga harus dihilangkan. Makanya surat Mu'awwidzatain surat luar biasa. Jadi ingat lagi ya, jadi kamu jangan pernah berhenti berharap rahmat Allah. Kalaupun kamu pernah salah, ya pasti pernah salah potongan-potongan gini. Ustaznya saja pernah salah, apalagi umatnya, apalagi muridnya. Gak pernah lagi. Sering tahu mentalnya tidak tahu. Jadi kita selalu berdoa, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ini bonus bukan khataman. Ya kalau nanti ditanya orang-orang, "Dah khatam ngajinya Quran dah. Kapan ini di mana timbul?" Dah khataman sama Gus Pak. Kok tahu? Kemarin ngajinya sudah qul a'udzu birabbin nas. Itu kan surat apa? Ya, berarti ada khatam sah ya, Pak? Ya. Tanya, dah khatam Quran dah. Sama-sama Gus Pak. Kapan tanggal 15 ini? 15 September di Timbu. Kenapa? Pengajiannya qul a'udzu. Dari depan dah langsung khatam. Dari depan langsung apa? Langsung khatam. Ya Allah minta perlindungan dari Rabbil syarril waswasil khannas. Dari rasa waswas. Maka kamu di sini yang punya istri di rumah juga jangan was-was, istri juga nggak was-was sama. Tapi juga buktikan kalau was-was itu sah. Sebagaimana orang-orang tua kita mungkin dulu pernah was-was sampai di sini jadi orang nakal, ternyata malah bikin masjid. Karena Allah akan memberi petunjuk sama hambanya yang minta petunjuk. Kembali lagi barokahnya kita selalu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina Allah beri kami jalan yang lurus, yaitu jalannya mereka. Jadi saya tidak sependapat, sangat-sangat tidak sependapat kalau ada orang yang bilang, kenapa mengikuti manusia? Manusia kan sama-sama manusia, ada gitu cara berpikir. Ngikuti Allah caranya ngikuti di mana? Wong Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak cari uang, tidak cari pekerjaan. Coba kamu ingin kaya kan niru orang-orang tetangga kamu. Itu dulu yang miskin, gara-gara bekerja keras jadi kaya. Yang namanya niru manusia ya ke manusia. Tapi kalau dalam hal agama, niru orang yang jelas-jelas telah engkau beri nikmat, bukan orang yang masih abal-abal, tapi yang an'amta, yang otoritasnya jelas. Ya, jadi ini hadiah saya, betul hadiah saya. Saya memang hormat betul sama jenengan. Saya bilang ke Kang Ali Bangga, saya itu dari saya mulai lama saya ingin ke Korea, tapi ya tentu kalau jadi bukan karena undangan. Jadi suatu saat kamu undang itu tidak penting. Atau undang lagi, mesti sama, terserah hati saya. Karena tadi jelaskan ngaji saya nggak jenis orang yang mudah didikte. Nggak mudah Pak. Yang bisa didikte saya hanya perintahnya Allah dan Rasul. Kamu berdoa saja ya Allah gerakan hati aku. Saya jelas itu ya. Jadi jangan pernah kalah dengan was. Ya, min syarril waswasil. Jadi mungkin kamu khawatir sama anak-anak kamu yang masih muda. Ini anak ABG gimana? Kalau pegang HP gimana? Nanti lihat gambar-gambar yang macam-macam. Oke lah, khawatir itu boleh, tapi sampai berlebihan. Tetap semuanya kalah dengan rahmatnya Allah, kalah dengan hidayatnya Allah, kalah dengan panduannya Allah, kalah dengan limpahan rahmatnya. Coba sekarang, zaman kita masih orang kayak orang primitif, gak ada HP, gak ada apa-apa.
Itu anak-anak Indonesia yang putri jarang berjilbab. Sekarang era HP yang jilbaban. Andai kan gambar-gambar itu mempengaruhi mental anak-anak kita, mereka akan niru yang digambar. Tapi ternyata tidak juga. Karena apa? Limpahan hidayatnya. Ya berpikir positif lah. Cuma berpikir positif ini tidak mengurangi kehati-hati. Sedikit saya mau menyinggung kenapa harus ada thariqah. Dalam banyak mazhab di dunia yang dulu itu tidak pernah dipertentangkan. Mulai dipertentangkan itu setelah dengan tanda kutip munculnya paham Wahabi di Arab Saudi dan beberapa paham modern. Dulu itu thariqah tidak pernah dipertentangkan. Saya di sini bukan dalam konteks membela ahli sunnah wal jamaah atau membela aswajan, tapi saya hanya membela keniscayaan berpikir atau keniscayaan bermadzhab. Saya ulang lagi ya, jadi jangan kira kalau ulama berargumentasi itu bela kelompoknya itu enggak. Satu kebenaran itu semuanya keniscayaan, apa keniscayaan. Jadi tidak perlu kelompok-kelompok pun satu kebenaran itu keniscayaan. Saya berkali-kali mencontohkan 1 ditambah 1 itu pasti 2. Kamu ya bilang 2, musuh kamu ya bilang 2, rival kamu ya bilang 2. Yang mendolimi kamu ya bilang 2, yang kamu dolimi ya bilang 2. Karena kebenaran itu satu keniscayaan. Kenapa ada thariqah dan kenapa para ulama, para guru itu jadi master, jadi pertontonan? Karena Allah itu tidak terlihat dan Allah itu zat yang tidak tersentuh. Sehingga kita tidak bisa belajar makan dari Allah karena Allah tidak makan. Kamu tidak bisa belajar tidur dari Allah karena Allah tidak tidur. Padahal kita dalam bermakan harus nuansanya ibadah. Kalau tidur juga nuansanya ibadah. Nikah pun nuansanya harus ibadah. Rukun istri juga nuansanya harus ibadah. Kalau sedang tidak rukun juga nuansanya harus ibadah. Kalau tanya gimana juga rukun kok nuansanya ibadah? Ya kalau sebaiknya ada rukun ya ada rukun. Ada momen yang kita sebaiknya ada rukun. Misalnya istri kamu chattingan sama orang lain, masa harus rukun? Makanya kalau mereka benci kamu karena chattingan wanita lain, ya saya dukung, kan sebaiknya agak berrukun. Jadi semuanya harus ibadah. Nah pertanyaannya adalah, lalu niru siapa? Tentu dalam konteks ini niru orang-orang yang ditunjuk Allah untuk bisa ditiru. Bukan niru Allah, karena Allah tadi Allah tidak makan, Allah tidak minum, Allah tidak tidur. Sehingga yang perlu diingat, ini lazim sekali dan jarang orang ingat, padahal ini lazim. Kenapa di Fatihah jalannya apa coba? Hafalin coba. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang benar. Itu di Quran bukan siratallah, yaitu jalannya Allah. Tapi disebut siratal ladzina ya. Ladzina itu dalam bahasa Arab jamannya alladzi. Ladzina itu yaitu jalan mereka orang. Ini yang perlu kita catat ya, karena kita tidak bisa niru cara sholat Allah, cara makan Allah, cara tidur Allah, karena Allah tidak makan, tidak tidur. Yang bisa ditiru siapa? Ya manusia. Karena kita ini kalau dalam bahasa ilmu kalam disebut barang hadis. Barang hadis ya nirunya barang hadis. Kita ini makhluk ya nirunya sama makhluk. Ya diterangkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, yaitu niru jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Dalam bahasa Arab an'amta itu fi'il madhi, yang telah engkau beri nikmat. Jadi kita disuruh niru orang yang ada garansi sudah terbukti husnul khotimah, sudah terbukti baik, masa lalunya baik, bahkan sudah berhasil dengan baik, yaitu para nabi dan para wali yang syukur-syukur sudah meninggal. Karena kalau masih hidup, itu apapun baiknya orang itu masih labil. Apalagi sampai buyutnya labil, bukan labil lagi. Jadi kadang ustadz koren terkenal itu, lama-lama ya orang, ustadz juga manusia gitu. Jadi yang mencintai orang-orang yang nggak cantik gini karena cowok. Tahu-tahu ada ustadz wamil terkenal, ya nggak tahu terusannya. Nah ini relax aja membicarakan Fatihah dulu. Sehingga kelaziman bermadhab. Saya ulang lagi, saya ada dalam konteks bila aswaja mati-matian kan. Tapi kebenaran itu satu jenis. Kenapa di Fatihah ihdinas siratal mustaqim bukan siratal yaitu jalan engkau ya, tapi siratal ladzina. Apa? Siratal ladzina itu jalan mereka yang telah engkau beri nikmat. Karena kita manusia bisanya niru hanya dengan manusia. Kita nyari uang, bukan niru guru-guru kita yang nyari uang. Asal niatnya baik, maka nyari uang juga termasuk kebaikan. Kita datang ke Korea, meskipun ini bumi ateis, kalau niatnya baik ya satu kebaikan. Saya yakin bumi Korea itu nangis beratus-ratus tahun karena nggak dipakai sujud. Mereka tersiksa. Setelah datangnya TKI ini, mereka senang. Nah, semoga mereka berdoa, semoga TKI kerasan itu terus.
Jadi mungkin bumi Korea itu doa ya Allah semoga DKI betah sehingga kami jadi tempat sukses. Tapi ya, kecelakaannya keterusan. Boleh generasi lah yang lama-lama pulang ganti yang baru ya. Pulang ya. Masih tahu alamatnya. Masih tahu. Masih tahu alamatnya. Masih ingat nama istrinya masih ingat. Ingat kok belum menikah. Masih ingat Indonesia. Masih. Istrinya masih ingat. Nama lurah. Masih. Sehingga kalau dalam ilmu samawi bisa saja kamu kerasan ini karena didukung bumi Korea. Tapi kita nanti nego lah supaya yang didukung itu ya yang baru-baru, yang lama-lama biar. Saya ulang lagi, ini ngaji ringan-ringan karena ini mungkin ngaji terakhir. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, jalan mereka yang telah engkau beri nikmat. An'amta itu firman yang telah engkau beri nikmat. Jadi ikuti orang yang sudah ada garansinya, kira-kira gitu. Misalnya kamu beri makanan yang terbukti manfaat, yang terbukti bergizi, yang terbukti barokah. Juga gitu, misalnya dalam mencintai orang ya yang terbukti loyal. Kamu tinggal tetap loyal, kamu biarkan zaman miskin nggak dikirimin tetap loyal. Jangan nyari orang yang loyalnya karena kamu punya duit. Itu nggak jelas. Jadi ngikuti orang itu yang telah engkau beri nikmat. Jadi kriterianya apa? Yang telah engkau beri nikmat. Telah itu telah terjadi. An'amta itu firman. Sehingga ada makalah dalam ulama dulu, jika kamu mengikuti seseorang falyastan nabil amr, maka ikuti yang sudah mati. Karena yang sudah mati itu artinya berakhir dengan husnul khotimah. Dia berakhir dengan kalaupun ikuti yang hidup, karena yang hidup ini sedang melakukan syariatnya orang-orang yang sudah mati dengan husnul khotimah. Misalnya saya sholat, saya mungkin masih hidup. Kamu ikuti saya masih hidup. Tapi tradisi ngaji seperti ini adalah tradisinya orang-orang dulu yang mereka itu setelah mati secara husnul khotimah. Kenapa tidak boleh mengikuti orang hidup? Kalau tidak ada jaminan, perilakunya mengikuti yang sudah mati. Karena labil lah. Misalnya begini, ini contoh gampang, semoga jadi pelajaran. Ada ustadz yang mungkin karena nggak banyak ngaji, juga nggak keluarga kiai atau kiai dadakan. Pidato, kiai sekarang harus kaya, kalau nggak kaya nggak dihormati. Pertanyaannya, mana ada ajaran Islam supaya orang itu dihormati? Nabi-nabi dulu itu pas latihan dakwah, dia diantemi waktu, nggak dihormati. Sekarang enak, datang kiainya ditolak al-badru. Anak-anak itu kuat macam-macam keren, sampai rebutan. Karena dulu nggak yang namanya dakwah itu diantemi waktu, ya kan? Diantemi waktu, diusir. Padahal ini orang-orang hebat, akromul khalqi, orang terbaik. Lalu kenapa tahu-tahu ada ajaran ini harus kaya supaya dihormati? Mana ada ajaran Islam supaya orang kaya atau orang harus dihormati? Anda harus dihormati, itu hukumnya Allah dan Rasul. Nah itu udah ajarannya orang-orang dulu. Ajarannya orang-orang dulu yang penting kamu hidup tuh balihu andi walau ayah, mengajarkan sesuatu, nyari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu belajar juga nyari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang lain, kepentingan yang lain. Jika orang-orang dulu itu saking ekstrimnya nyari ridhonya Allah, itu kayak orang goblok. Tidak goblok betulan, mau kayak orang goblok. Tapi goblok itu bagus. Makanya kalau sama goblok tenang saja. Saya itu termasuk kiai. Saya ini kecelok kiai alim, kata orang banyak. Tapi saya pengagum orang goblok. Karena orang goblok itu angin-angin pinter. Saya itu sekarang ikrar, betul. Orang goblok itu pinter. Karena tadi saya berkali-kali bilang, jadi orang alim itu kan sulit, ya kan? Sulit gak? Menghindari barang sulit itu pinter apa goblok? Lo enggak, menghindari barang sulit itu pinter apa goblok? Pinter. Sudah tahu naik gunung Himalaya itu sulit. Yang nggak naik kan ya pinter. Ngapain sulit-sulit ke sana? Nunggu gambarnya dari yang naik aja. Sama. Kalau ada orang naik Pinang itu panjat Pinang. Naik Pinang sulit gak? Sulit. Terus yang nggak naik pinter nonton aja nggak repot. Seperti sampean itu nggak mau belajar Islam dalam undang Gus aja turun. Makanya kurang ajar sekali itu. Daripada belajar sendiri sulit dalam undang Kiai. Daripada menemukan teknologi apa sulit dalam beli saja apa? Gak repot. Intinya orang bodoh itu ada unsur pinternya. Maksudnya pinternya tetap bodoh, tapi tetap ada pinternya. Maka hormatilah orang-orang bodoh, karena ada pinternya. Sama lagi ya. Ihdinas siratal. Orang-orang lama dulu saking nyari ridhonya Allah itu sampai kayak orang bodoh. Karena mereka berpegangan konstitusi hadis sahih. Yaitu misalnya Nabi Dawud, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Orang yang iman kepada Allah dan Rasul maka hormatilah. Itu karena iman kepada Allah dan Rasul, bukan karena yang lain.
Sampai Imam Ahmad bin Hanbal gila itu. Ada satu riwayat beliau itu dipanggil tetangganya pemuda itu sombongnya bukan main anak muda. Mulai itu orang Jawa. Ya Ahmad datang ke saya. Datang Imam Ahmad. Ceria senang sekali Imam Ahmad datang. Setelah datang sampai rumahnya. Ya kembali lagi saya ada butuh kamu. Kembali Imam Ahmad ke rumahnya. Setelah sekian menit. Dipanggil lagi Ahmad saya butuh lagi ayo ke rumah saya. Setelah sampai rumahnya. Udah jadi. Sampai 3 kali. Salam 1 sekian menit itu sampai 3 kali. Muhammad senangnya bukan main. Asik. Itu kalau sampai mau apa jotos sih kira-kira dipermainkan gitu jotos sih kan utang banyak nasib tidak jelas emosinya tinggi akhirnya muda tadi tanya ya Ahmad kenapa anda tidak tersinggung saya permainkan seperti itu jawabnya Imam Ahmad pemuda saya ini senang sekali melakukan perintah Allah ngendikan kalau diminta tetangga datang ya datang jadi saya datang ini karena perintah Allah seorang mukmin yang melakukan perintah Allah pasti senang. Kamu manggil lagi senang sekali karena saya bisa melakukan perintah Allah. Manggil ketiga ya senang sekali. Jadi tidak ada hubungannya dengan kamu saja. Seperti saya datang ke sini tidak ada hubungannya dengan kamu. Saya memang punya cita-cita pernah jadi punya ateis itu saja. Dan mulang umatnya Rasulullah SAW. Sampai undang pun saya mulang. Saya di mana-mana mulang. Coba teman ngaji di YouTube saya, teman undang apa anda kan? Karena mulang itu perintahnya Allah Subhanahu. Tapi apa yang dilakukan Imam Ahmad kalau diceritakan TKI Korea ada lu goblok buat pintar kira-kira. Goblok. Wong tak dia diri. Sama seperti kalian diperintahkan wa asyiruna bil ma'ruf kalau sama istri yang baik. Harusnya diomelin pun tetap santai. Santai. Tapi biasanya kalau diomelin tertawa itu dianggap penghinaan malah nemen ya. Enggak tahu caranya gimana. Sampai enggak ngalami, saya ada orang ngalami jadi enggak tahu caranya. Jadi agama itu kontraknya adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu. Jika para ulama dulu, para nabi-nabi dulu, apalagi para nabi itu kalau didakwa ngalami digalangin batu, dicaci maki, itu mereka senang santai saja karena mereka dalam melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu. Tahu-tahu ada hukum kapitalistik, hukum transaksional, yaitu kita baik sama orang kalau dibaiki, hormat sama orang kalau di. Nah inilah awal kehancuran tradisi leluhur. Dulu itu tidak ada seperti itu. Dulu itu kiai-kiai ngerawat wong desa, itu seraro wong desa hak kiai ora roh. Disabari yo tetep wangkot diulang yo ora tau salam tempel seraro kiai ora roh. Tapi kiai-kiai tetep sah. Karena mereka dalam melaksanakan dakwah nyari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kiai abal-abal dakwah sekali enggak disangoni, awas rata baleni. Itu pastikan kiai yang tambah lisensi akhirat itu kan. Mungkin dapat lisensi dunia tapi di aras enggak terdaftar sebagai kiai, enggak jamin itu yang kelakuannya seperti itu. Makanya Rasulullah SAW pernah ngedikan gini, la takunu imma'atan, kamu jangan jadi orang itu kayak tanpa prinsip. Imma'ah itu orang yang tanpa prinsip. Taquluna in ahsanan nas ahsanna wa in asa'u asa'na. Kamu adalah orang-orang yang terdikte oleh hukum transaksional, oleh hukum-hukum gesekan. Kalau manusia baik, kamu baik. Kalau manusia buruk, kamu buruk. Sekarang pertanyaan gini, betapa bodohnya kita kalau kita didikte oleh makhluk yang lebih rendah ketimbang kita, oleh kejadian yang lebih rendah ketimbang kita. Misalnya begini, ada seorang kiai misalnya tetangganya sombong, terus kiainya juga gitu sombong itu nggak harus sombong. Berarti kan dia terdikte oleh lingkungannya. Padahal orang ini di bawah kiai. Coba kalau kiai ini terdikte oleh hukum Allah dan Rasul, ini tetangga kamu harus baik. Ibarat begini, kamu seorang bapak kan ya normalnya bijak meskipun TKI kalau seorang bapak itu normalnya. Wanake rewel pas pangan. Wah, pucuk tempe, bareng tempe lagi pangan. Baru rasa seneng ndek tongkol rasa weneng njaluk kerupuk. Terus kamu mangan tempe tok iri. Anakku serah kerja makan 3 lauk, 3 lauk. Masa saya kerja hanya makan 1 lauk? Hanya karena terdikte anak. Atau istri kamu sibuk ngurusin anak. Aku sebelah dulu sih malah ngurusin anak. Ini berarti orang-orang makhluk gaib. Orang yang didikte oleh keadaan. Harusnya kalau iman dengan Allah dan Rasul kamu nyaman saja. Allah memerintahkan kamu berbuat kebaikan, utamanya pada anak. Ya ini saja senang anak rewel ya senang, istri rewel ya senang. Jangan istri rewel kita boleh, berarti kamu terdikte setan. Atau temannya lah paling enggak. Kalau kamu terdikte oleh hukumnya Allah dan Rasul, ya terdikte oleh perintah wa asyiruna bil ma'ruf. Tiga ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, jalannya mereka. Ini penting saya utarakan karena sekarang hukum semua itu transaksi. Jika banyak orang tak cuma itu orang yang merdeka di rumah ini ya lomo itu tidak baik. Kita harus punya komitmen sakok dermawan sama siapa saja. Kita punya komitmen baik sama siapa saja.
Karena kebaikan itu perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena hukum transaksi. Itu uniknya Islam. Jadi Islam itu meskipun hukum sosial, ketikanya Nabi di mana mangka nayuk minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarum. Siapa yang iman dengan Allah dan hari akhir maka muliakan tetangga, muliakan tangga. Itu bukan karena. Nanti kalau kamu karena hukum sosial, tamu yang melete, juga mangan melete. Kalau tamu di bar, orang diundang atau bar, itu berarti Anda terdikte oleh hukum sosial. Kalau terdikte oleh hukum Allah dan Rasul, masuk tamu yang melete, kedua makanan ini. Ya santai aja. Meskipun negatifmu bener. Tapi biasa. Ini mungkin jarang ada yang mengutarakan. Ya jadi saya kembali lagi. Ketika tradisi guru kita punya toriko, ya mungkin banyak lah. Kubu sebelah yang kritik, toriko itu apa, anut manusia, anut Allah dan Rasul. Maksudnya bukan begitu. Jadi anut ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina itu anut orang yang sejenis atau anut makhluk yang sejenis. Karena kita anut Allah langsung tidak mungkin. Fa inna huwa la ya'kul wa la yashrab wa la ta'khudhuhu sinatun wa la naum wa la kata wa la kata. Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak ngantuk, tidak tidur. Padahal kita dalam tidur pun harus ada aturan syariat. Tahu tak aturan syariat tidur? Meskipun sama tidak pernah melakukan, tapi tak kasih tahu. Dan saya pesimis Anda bisa melakukan. Cuci dulu wudhu ya, sudah tahu toh? Terus menghadap kayak jenazah, berarti menghadap ke kiblat. Terus baca subhanallah 30, wudhu dulu ya, tadi ya, baca subhanallah 33, alhamdulillah, 33 takbir, 33 baca ayat kursi, terus berpikir yang positif tidur. Sudah melakukan itu? Dan tidak akan melakukan. Paling kalau tidur itu nggak bisa tidur, main WA atau WhatsApp, wangop bareng Pak Ito turun mangan mie rong bungkus, wangop turun terus bangun matahari sudah di tengah, santai. Bangun tidur nggak ingat subuh, ngopi dulu. Jadi artinya apa? Tidur saja oleh Islam itu diilmoni. Apa ada kaifiatun naum cara tidur. Kaifiatul akli juga gitu. Dimulai baca bismillah niyati taqawi ala ibadah sebagai ibadah. Masalahnya Allah tidak makan, tidak tidur. Jadi kamu tidak bisa niru makan tidurnya Allah tidak makan, tidak tidur. Sehingga Allah bikin syariat itu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, jalannya mereka. Mereka itu manusia apa Allah? Sehingga saya mohon sekali orang itu tidak usah anti wasilah, anti toriko, anti anut Imam Syafi'i. Kata mereka, kenapa kita ikut Syafi'i? Syafi'i kan manusia. Kita manusia, sama-sama manusia, kenapa saling ikut? Tidak begitu cara berpikir. Apa salah lagi tidak? Karena mereka orang yang punya garam. Ibarat kamu mengikuti teknologinya Einstein atau Isaac Newton. Karena teknologi ini terbukti kalau digunakan efektif. Kalau kamu coba bikin teknologi ya boleh, asal terbukti efektif. Jangan-jangan malah meledak teknologi temuan kamu. Sama kalau kamu berpikir sendiri tidak mengikuti Imam Syafi'i, jangan-jangan jalur ke neraka, bukan jalur ke surga. Paham? Ini bukan urusan kultus, tapi urusan tradisi yang dianjurkan Allah. Tapi tadi ngikuti sing alladzina an'amta, ngikuti orang yang jelas-jelas dapat nikmat dari Allah, yaitu para nabi, para ulama. Jangan ngikuti orang yang enggak jelas benarnya. Yaitu yang disebut Quran inna wajadna aba'ana la ummati wa inna ala atharihim. Itu orang-orang yang taklid buta, yang diikuti orang yang salah. Maka yang disuruh mengikuti apa? Orang yang pasti benar. Ya, jadi ayo baca bareng-bareng kalau berbinas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya karena ini terakhirnya nggak usah tanya jawab, pokoknya ini dicamkan di hati ya, dicamkan apa? Di hati. Terus saya berdoa semoga semuanya barokah. Amin. Kita semua, jangan hanya era kita, era anak cucu kita, dan semoga masjid-masjid yang kita tinggalkan tetap makmur oleh orang-orang setelah kita. Jangan oleh kamu karena tidak pulang. Oleh orang-orang setelah kita, karena kita ya general.